Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu ada isu menteri titipan Jokowi meskipun dibantah. PSI, PBB masing-masing dapat satu kursi menteri. Nasdem, PKS, dan P3 diprediksi masing-masing dapat satu kursi menteri. PKB mungkin dapat 2 kursi menteri karena perolehan suaranya cukup tinggi. Jadi kalau ditotalkan ada 26 kursi menteri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Di video sebelumnya, saya sudah membahas soal gemuknya koalisi Prabowo-Gibran. Selain itu, Prabowo mungkin akan kebingungan atau bahkan pusing mikirin komposisi menteri untuk parpol koalisi. Selain itu, ada parpol yang mulai terang-terangan minta jatah menteri. Ada parpol yang masih malu-malu. Ada parpol yang ngarep minimal dapat satu kursi menteri meskipun enggak lolos ke Senayan. Ada parpol yang enggak setuju parpol di luar koalisi ikut bergabung, yaitu Partai Gelora yang kepanasan ketika tahu PKS berniat gabung ke Prabowo Gibran. Itu adalah drama pemanasan. Waktu masih cukup panjang, tapi masing-masing parpol sudah panasin mesin supaya keinginan mereka terakomodir. Semakin mendekati hari pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti, bakal ada lebih banyak drama yang bisa kita nikmati. Ada satu pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, yaitu Ray Rangkuti. Dia memberikan prediksi berapa jumlah menteri kabinet Prabowo Gibran yang berasal dari parpol. Menurut dia, ada 8 parpol yang masuk koalisi Prabowo Gibran. 4 lolos ke Senayan yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Sedangkan 4 partai lainnya gagal yaitu PSI, PBB, Partai Gelora, dan Partai Garuda. 3 parpol di luar koalisi yaitu Nasdem, PKB, dan PKS diisukan bakal ikut bergabung ke Prabowo Gibran. Jadi total ada 11 parpol yang ikut bergabung. Pengamat ini bahkan berani memprediksi akan ada 26 menteri dari parpol, sehingga cuma ada 8 menteri saja dari kalangan non-partai atau profesional. Jika total menteri tidak berubah yaitu 34 menteri, maka jumlah menteri dari parpol diprediksi 76,5%. Yang dari kalangan profesional cuma 23,5%. Ini cuma prediksi dari seorang pengamat dan belum tentu benar. Tapi memang kalau dipikir-pikir, ada kemungkinan jumlah menteri titipan parpol lebih banyak ketimbang menteri dari profesional. Secara detail, pengamat ini menjelaskan, Golkar misalkan dapat 5 menteri, karena sebelumnya sudah bilang kepingin 5 menteri. Gerindra mungkin juga 5 menteri, karena Prabowo adalah presiden sekaligus pimpinan Gerindra. Demokrat dan PAN sebagai parpol papan tengah diprediksi masing-masing dapat jatah 3 menteri. Ada juga isu menteri titipan Jokowi. Jumlahnya 3 menteri. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu ada isu menteri titipan Jokowi meskipun dibantah. PSI, PBB masing-masing dapat satu kursi menteri. Nasdem, PKS, dan P3 diprediksi masing-masing dapat satu kursi menteri. PKB mungkin dapat 2 kursi menteri karena perolehan suaranya cukup tinggi. Jadi kalau ditotalkan ada 26 kursi menteri. Saya tambahin ya, ini belum termasuk Partai Gelora dan Partai Garuda yang masuk koalisi Prabowo Gibran dari awal. Kalau PSI dan PBB dapat kursi menteri, masa 2 partai ini enggak dapat? Kalaupun misalnya anggap saja isu menteri titipan Jokowi itu enggak benar, tetap saja nanti komposisinya berat sebelah. Tetap lebih banyak menteri dari parpol. Ini sangat jomplang kalau dibandingkan dengan kabinet Jokowi. Ini memang prediksi dari seorang pengamat politik. Tapi prediksi ini bisa saja terjadi karena koalisi Prabowo terlalu gemuk. Banyak kepentingan yang harus diakomodir atau bakal terjadi konflik. Mengajak parpol lain bergabung artinya harus siapkan kursi menteri, wakil menteri, atau posisi strategis lain. Ini memang mengkhawatirkan kalau sampai terjadi. Makanya dari awal saya katakan Prabowo bakal pusing.
Prabowo harus mikirin supaya koalisi dan penilaian masyarakat tetap seimbang. Kalau jumlah menteri dari parpol terlalu banyak, Prabowo Gibran pasti akan disorot dan dikritik habis-habisan. Ini akan bertentangan dengan pidato Prabowo pada Februari lalu saat acara wisuda Universitas Pertahanan. Prabowo saat itu mengatakan kalau mau negara ini maju dan dihormati negara lain, yang harus diberi penghargaan adalah mereka yang berprestasi. Negara ini harus menuju ke arah merit system. Merit system adalah sistem yang berbasis kompetensi dan prestasi sebagai pertimbangan utama dalam manajemen SDM. Ada juga istilah meritokrasi, yaitu sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan berdasarkan kekayaan, senioritas, dan sebagainya. Prabowo bilang, lawan dari merit system adalah koncoisme atau faktor koneksi. Kamu anaknya siapa, ponakan siapa, dan sebagainya. Kalau Prabowo nanti lebih mementingkan jumlah menteri dari parpol, maka ini berbeda dengan Prabowo yang menolak praktik koncoisme. Kepentingan koalisi lebih diutamakan. Tapi ini serba salah juga, karena kalau jatah menteri untuk parpol koalisi jauh dari harapan banyak parpol, misalnya jumlahnya lebih sedikit, biasanya koalisi bisa retak dan banyak konflik. Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Koalisi kuat salah satunya adalah karena ada kepentingan yang terakomodir. Kalau tidak, koalisi mudah goyang dan tumbang. Mungkin ada beberapa solusi dari ini, yaitu yang pertama, membentuk kementerian baru. Bisa saja alasannya adalah untuk lebih fokus pada masalah yang dihadapi, tapi alasan sebenarnya adalah mengakomodir banyaknya kepentingan dari koalisi. Yang kedua adalah memperbanyak jatah wakil menteri. Di era Jokowi ada 17 wakil menteri. Ini jumlahnya sama dengan wakil menteri era SBY. Dan bisa saja jumlah wakil menteri akan bertambah, karena total ada 34 menteri. Sekarang baru ada separuh wakil menteri. Yang ketiga adalah bagi-bagi jabatan di posisi strategis yang lain, misalnya kursi komisaris dan lain-lain. Sebenarnya nggak ada aturan yang mengatur jumlah menteri dari parpol dan non-parpol. Ini cuma masalah etika dan penilaian dari publik. Tapi di benak kita, bagi-bagi jabatan untuk parpol koalisi selalu dianggap buruk dan negatif. Lagi pula, enggak mungkin semua menteri dari kalangan profesional. Parpol enggak mau rugi. Untuk apa capek-capek mendukung paslon kalau endingnya enggak dapat apa-apa? Itu namanya kerja bakti. Dalam politik, tidak ada yang namanya kerja bakti atau kerja ikhlas, enggak usah dapat imbalan. Enggak ada itu. Jadi, kira-kira begitulah pembahasan soal komposisi menteri Prabowo Gibran. Kita berharap semuanya menteri yang ditunjuk adalah orang yang memang paham dan latar belakangnya sesuai dengan tugas pokok kementerian. Kalau titipan dari partai, kalian pasti udah tahulah tugasnya apa, tapi latar belakangnya beda. Ibarat ada orang diminta memimpin perusahaan teknologi komputer, tapi latar belakang dia adalah bidang pertanian. Nggak nyambung. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Nikmati saja 5 tahun ke depan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.